Cek satu, cek satu, cek satu, cek. Oke. Bisa dimulai teman-teman? Bisa ya? Ya, saya harap untuk HP-nya boleh tolong diletakkan dulu karena saya nggak mau orangnya diduakan ya. Karena kalau diduakan tuh sakitnya di mana? Sakitnya di mana-mana. Oke, kita fokus dulu, nggak lama, paling nanti 1 jam ke depan kita akan bisa sharing bareng ya, menjadi apa nih? Pemuda separuh tangguh. Wih, keren ya temanya ya, pemuda separuh tangguh. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat ya. Ini alhamdulillah dari pekan kemarin ada penambahan yang signifikan ya. Kemarin memang agak sedikit banget orangnya. Ya, mungkin ada yang jadi panitia KPPS ya. Mas Samad. Mungkin juga kemarin ada yang banyak UAS, betul ya, lagi UAS dan juga kondisi juga hujan kemarin. Tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya, yang semangat dan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman, kita senantiasa tetap bersyukur kepada pencipta kita, kepada pencipta alam semesta kita, pencipta dunia dan seisinya. Beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur yang paling simpel, yang paling mudah, yakinlah dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, gimana kabarnya, semua sehat pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana UASnya? Lancar? Alhamdulillah. Oke. Udah selesai UASnya atau masih berlanjut sampai pekan depan? Masih berlanjut ya? Oke. Coba yang masih UAS coba angkat tangannya siapa? Oh, masih UAS semua ya? Karena masih sekolah semua ya. Oke. Semoga UAS tahun ini, pekan ini sama pekan depan semoga Allah lancarkan ya. Allah berikan nilai dengan nilai terbaik, ilmunya yang ilmu bermanfaat, ya, sehingga tidak hanya cuma ngejar nilai, tapi juga ngejar ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ya sesiapa yang dia masuk di pagi hari, maka kata Rasulullah berdoa apa doanya di pagi hari? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu terus teman-teman doa setiap pagi. Apa artinya ya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, berikan aku ilmu yang bermanfaat ya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang berkah, rizki yang thayyib, dan wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang Allah kabulkan, Allah terima. Oke, selanjutnya salawat dan salam teman-teman tetap tercurahkan kepada influencer terbaik Islam sepanjang sejarah. Ya, kalaulah ada follower Instagram terbanyak ya, kalau sampai detik ini beliau masih hidup, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari segi personalnya, dilihat dari segi menjadi pemimpin negara, dilihat dari menjadi seorang suami, seorang besti, beliau menjadi manusia yang paling sempurna. Maka selayaknya dan sepantasnya menjadi pemuda muslim, kita mencontohkan beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, saya mau nanya, kabar fisik tadi semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Terus gimana kabar hati? Aman ya? Ada yang sedang gundah gulana, overthinking ya, mungkin berat badan naik atau mungkin lama nggak nyeblak. Kemarin harus nyeblak dong. Tak kasih hadiah. Oh, habis sebelah pengen tak kasih hadiah saya. Sama kamu sama siapa tadi kemarin? Si gendut mana si gendut? Rateko. Neo, Rateko ya, Israpopo. Nah, itu ya. Nah, pada malam hari ini Mas Bayu pengen ngajak teman-teman semua untuk menjadi pemuda yang tangguh. Nah, tema kita malam hari ini apa teman-teman? Coba baca yang keras. 1, 2, 3. Belum kompak. 1, 2, 3.
Apa yang dimaksud pemuda separuh tangguh? Kalau tangguh itu nggak boleh separuh-separuh ya. Kalau separuh tangguh berarti ada lemahnya, ya. Ada kadang buffernya, kadang overthinking, ya. Karena kita meriset anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha sekarang tuh, ya mereka permasalahannya remeh-temeh, akhirnya apa ya? Bisa dikatakan dari permasalahan itu membuat mereka itu kadang overthinking. Bab masalah apa saja deh, ya. Nah, maka kita coba menggali potensi diri kita, coba mengenali diri kita sendiri. Nah, maka malam hari ini kita coba self development, ya. Bagaimana pengembangan diri kita sehingga menjadi pemuda-pemuda yang tangguh untuk kedepannya. Siap menjadi pemuda yang tangguh? Siap menjadi pemuda yang punya karakter? Ya, saya yakin di sini nggak ada yang El Klemer ya di sini ya. Tahu El Klemer? Yang seneng bal-balan tahu El Klemer siapa? Nah, malam hari ini kita akan belajar menjadi pemuda separuh tangguh. Oke? Ini teman-teman, ini terah saya teman-teman ya, jadi nggak usah dilihat. Ini opa-opa Korea, ini opa-opa lokal ya. Oke. Ada yang suka Korea di sini? Kamu ya? Oke. Mas Bayu punya banyak fakta tentang Korea. Kapan-kapan kita mungkin bikin kajian tentang Korea ya, boleh ya? Nanti akan saya kasih tahu, ya. Nanti tolong janjikan tagih janji saya ya. Nanti akan saya ceritakan kenapa kok orang Korea di sana itu menjadi idola. Nanti akan saya sampaikan. Perjalanannya beliau itu sangat luar biasa. Merangkak, merintih, mengesot sampai bisa menjadi idola seluruh dunia. Apa rahasianya nanti kita akan sampaikan. Oke? Seperti itu. Ini nggak usah, ini semua udah kenal sama saya, udah semua. Oke. Ini siapa sih? Ada yang tahu? Jungkook, ya. Kalau ini Jungkook, saya ngadeg, ya. Ada yang kayak Jungkook di sini? Kamu kayak Jungkook ya? Siapa? Mas Arif. Nek Mas Arif melumah ya waktu Jungkook ya. Jongkok, melumah, tengkurap, ngadeg, kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Ya, kita berbicara tentang pemuda tangguh, berbicara tentang karakteristik anak muda. Nah, coba Mas Bayu mau kasih lihat foto dulu. Ini foto siapa? Siapa? Oke, ini sama kayak public speaking kemarin ya. Hampir sama ya. Ini siapa? Prabowo, oke? Ini lagi viral ya, karena kemarin habis nangis. Tahu nangis karena kenapa? Wih, update berarti ya. Naikin gaji guru ya, Masya Allah. Saya tuh nggak tega. Nah, kayak gitu ya. Viral ya? Oke. Oke, ini foto siapa? Siapa? Anak Raja Jawa ngawur. Siapa namanya? Satu, dua, tiga. Siapa namanya? Mas Gibran ya, atau Pak Gibran. Ada yang namanya Gibran di sini? Nggak ada ya? Oke, kemarin Mas Bayu ngisi di SD Karangasem, ternyata ada namanya Gibran ya. Aman, oke. Tapi kita nggak bahas masalah Prabowo sama Gibran, kita nggak bahas masalah ini. Sekolah kalian sudah ganti? Oke. Mas Bayu pernah dapat ada sekolah ya, yang presidennya udah ganti Prabowo. Tapi wakilnya masih Mbah Amin. Kan lucu ya, kayak gitu. Mungkin belum bisa move on kali ya, nggak apa-apa. Oke. Saya mau nanya kepada teman-teman, ya. Saya lanjut foto selanjutnya. Ini siapa? Siapa? Polisi. Ada yang bercita-cita menjadi seorang polisi? Oke, polisi. Mas, kenapa kok pengen jadi polisi, Mas? Pengen mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Wih, kepada bangsa. Oke. Saya kira mengabdi kepada Allah. Menjadi Abdullah. Ya, oke. Pengen ya? Kenapa kok pengen menjadi polisi? Mengabdi kepada siapa? Kepada negara. Kenapa pengen jadi polisi? Ya, biar jadi inceran bidan-bidan, perawat-perawat gitu ya. Oke. Ada yang mau jadi polwan? Ada? Oh, cowok orang mungkin ya. Ada yang mau jadi polwan di sini? Nggak apa-apa. Ada? Saya nggak menyalahkan loh. Mau jadi polwan? Oh enggak. Kenapa? Kenapa kok nggak mau jadi polwan? Oke, jadi dokter. Oke. Ada yang mau jadi arsitek? Iki udah kuli bangunan ya, Cah. Iki arsitek.
mentang-mentang gue helm terus gue apa namanya rompi terus jadi kuli enggak. Ini siapa? Ini arsitek. Ada yang jadi arsitek? Gambar-gambar bangunan. Ada anak STM nggak? STM. Ada anak STM. STM jurusannya apa mas? TKR. Teknik kendaraan ringan. Oke. Berarti bukan gambar bangunan bukan ya? Oke. Ada yang pengen jadi dokter? Ih, masya Allah. Siapa? Kenapa pengen jadi dokter mbak? Hah? Oh karena pengen merawat gitu ya? Merawat siapa? Orang tua. Oh jadi kamu doain orang tua kamu biar dirawat sama kamu, Mas Amar. Oh nggak gitu konsepnya. Oke. Jadi mbaknya katanya mau pengen jadi dokter biar bisa merawat bapak ibunya besok kalau udah tua. Gitu itu. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Oke. Keren ya. Keren. Iya, random banget ya anak-anak Gen Z. Oke. Saya mau nanya lagi kepada teman-teman semua. Ada yang mau jadi gamers? Ada. Oke. Loh, sekarang tuh ya, Mas Bayu datang ke SD, ke SMP, ke SMA. Ya, kita tanya, apa cita-cita kamu? Jadi gamers, Om. Kenapa? Biar hebat, biar bisa ikut e-sport nanti ke depannya. Oke? Ada pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar? Halo guys. Ya. I'm from Tegalembut. I'm Rismas Jami Aliklas gitu ya. Halo guys, hari ini kami sedang majang geden gitu ya. Ada pengen jadi YouTuber? Nggak ada? Saya yakin pasti ada kecil kalian mengatakan iya. Kenapa? Kemarin Mas Bayu ngisi di salah satu SD. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen jadi YouTuber? Kan YouTuber banyak duitnya, Om. Dia ngejar apa? Duitnya. Oke, lanjut. Kenal dengan ini nggak? Siapa ini? Was, ya. Coba bayangkan Mas Amar ya. Kemarin Mas Bayu tuh ngisi di SD ya. 11 dari 100 anak, nggak ada yang tahu siapa ini coba. Siapa ini? Ini siapa? Nggak tahu toh. Ini siapa Le? Ya nggak ngerti toh. Berarti sejauh inilah gap generasi kita ya. Ada yang pengen jadi ustadz nggak? Katanya cita-cita jadi ustadznya bukan cita-cita yang mulia kayaknya ya. Bukan menjadi cita-cita yang dituju oleh orang-orang ya. Oke. Ini Mas. Ada yang kenal sama ini? Ada yang pengen jadi spek Yali, yang pengen jadi ustazah ada? Hanif terus. Hanif nanti tahu Bang Egi? Ini Hanif. Oh, Hanif, katanya Hanif serba bisa kata ya. Jadi ustazah, oke, jadi ustazah, oke. Ini siapa? Siapa namanya? Mumpuni ya. Oke, baik. Teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Oke. Ada yang pengen bercita-cita jadi seperti ini? Jangan. Oke ya. Ini hanya foto, hanya pemanis saja. Ini ilustrasi aja. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan kepada teman-teman semua, kenapa kok kalian bisa kenal dan pengen jadi seperti mereka-mereka? Pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi presiden dan wakil presiden, ada yang pengen jadi YouTuber. Pertanyaan saya, apa yang membuat kalian bisa kenal dan pengen jadi seperti mereka? Apa? Berikan alasannya kepada saya. Apa Mbak? Kamu tadi pengen jadi dokter, nah apa alasannya kamu bisa pengen jadi dokter? Karena pengen merawat, itu tadi ya. Oh disuruh bapak, oh berarti ini tuntutan orang tua, berarti yang menjadi seorang dokter. Oke, nggak apa-apa. Nah, nih, mungkin ini ada segmen atau mungkin sudut pandang yang berbeda teman-teman yang mau saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang kenapa kok orang yang kita lihat tadi bisa kita kenal dan pengen menjadi seperti mereka, jawabannya ini. Karena mereka punya apa? Peran. Dan setiap peran itu melahirkan yang namanya tanggung jawab. Kalau posisi kita berada di rumah dan ada orang tua, berarti peran kita menjadi siapa? Anak. Oke? Fine? Ketika kita di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, berarti peran kita di sekolah menjadi seorang murid atau siswa.
Ketika ada seseorang di rumah yang sudah punya anak dan sudah punya istri, maka perannya menjadi seorang suami. Betul? Oke. Ketika ada seorang anak muda yang hidup di muka bumi ini, dan muka bumi ini ada penciptanya, berarti dia perannya menjadi apa? Menjadi seorang hamba. Nah, kita hidup di muka bumi ini, teman-teman, hanya memainkan peran. Dan dari peran yang kita mainkan itu, melahirkan yang namanya tanggung jawab. Orang yang tangguh, orang yang hebat, orang yang besar bisa memainkan peran. Ketika Mas Amar berada di misalnya universitas atau di kampusnya, dia memposisikan diri menjadi seorang mahasiswa. Berarti dia harus patuh apa yang disampaikan oleh dosennya misalnya. Ketika pulang ke rumah, dia sudah menjadi kakak karena dia punya adik. Nah, maka peran menjadi kakak perlu dibutuhkan di dalam rumah Mas Amar. Ingat, hidup di muka bumi ini hanya memainkan peran. Sebagaimana kita diciptakan di muka bumi ini, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah dan mengabdi kepadaku. Perannya kita menjadi seorang hamba, tujuannya adalah apa? Mengabdi kepada Allah. Makanya orang-orang besar bisa selalu memposisikan diri dan bisa tahu tanggung jawabnya apa. Ketika seorang Bapak Prabowo ya berada di satu panggung pidato yang besar, maka dia memposisikan dirinya menjadi seorang presiden. Tapi ketika dia di rumah, ketika dia sama keluarganya, ya dia memposisikan menjadi kepala rumah tangga, menjadi bapak, menjadi mungkin menjadi mungkin Pak Le dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hidup hanya memainkan sebuah peran. Nah, jangan sampai kita yang hidup hanya sekali. Ada nggak yang mau hidup dua kali di sini? Ada yang mau hidup terus abadi hidupnya? Sampai tua bangka, sampai keriput, sampai hanya tersisa kulit sama tulang, mau hidup terus seperti itu? Enggak. Makanya hidup hanya sekali, ya maka perbanyaklah amal ibadah. Perbanyaklah peran-peran kita di muka bumi ini. Itu ya. Karena apa teman-teman? Mereka melahirkan tanggung jawab. Nah, kita melihat saat ini teman-teman, di era kita ya, yang di era apa tadi pagi saya dapat itu viral-viralan apa? Ya namanya manusia kan hilaf ya kan. Tahu ya? Namanya aja manusia, bukan nabi, boy. Emang lu pikir nabi itu malaikat ya? Emang lu pikir nabi itu robot kayak gitu ya? Tahu ya? Oke. Tadi saya mau tampilkan tapi nggak sempat. Akhirnya di ujung-ujungnya dia apa? Plak kayak gitu. Iya. Nggak ada niatan dari hati ya untuk nyolong HP sebenarnya. Yang namanya juga manusia, sering hilaf, sering salah. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Plak kayak gitu ya. Ini yang terjadi karena apa? Dia nggak memainkan perannya di muka bumi ini, ya. Nah, kita lihat coba potret generasi muda saat ini. Oke. Anniversary cayang moga kin langgang ke depannya iya. Ya. Mungkin kalau zaman Mas Amar ini enggak masih rame enggak kalau di Facebook dulu itu tentang ini PT Pencari Cinta Sejati. Masih ya di Facebook ya. Oke ya. Misalnya Bayu cayang dia selamanya gitu ya. Itu kan ala-ala banget ya. Coba kalau zaman saya dulu kalau lo buka Facebook ya 5 tahun 6 tahun belakangan ini kita buka, kadang bikin kita risih sendiri dengan kata-kata kita ya. Kadang kalau kita galau itu kita curhat, kadang ketika apa kita curhat di Facebook ya. Termasuk ini, dia tidak memainkan perannya sebagai anak muda. Ya, halo. Oh, sono saya kayak ini gawe story ya. Ya, happy birthday sayang ya. Selamat anniversary yang ke 1 bulan. Jadi ya, iya. Terus niup lilinnya di atas mangkok sebelah kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Aduh. Nah,
Ya, tahu nggak ini anak dari mana? Thailand ya, bener ya. Ayo, coba siapa yang main main Mobile Legend? Ayo, ya. Oke, oke. Berapa lama, berapa waktu yang kalian gunakan untuk bermain hal seperti ini? Peran kalian hanya habis dilakukan di selama di dunia hanya seperti ini saja. Tidak berkualitas hidup kalian semua di sini ya. Oke. Nih, sampai masuk ke obat-obatan, akhirnya stres, overthinking dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Ya. Ini, banyak banget cita-cita. Tuh. Ya, wis. Banyak banget kayak gini. Kayak gini ya. Gini ku sadar. Sekop kayak gitu ya. Terus gini juga ya. Apa gue? Apa tuh Kang? Kayak gitu ya. Ini semua kita kalau kita melihat hal-hal seperti ini ya Allah ya Rabbi ya, Masya Allah ini ada refresh, ada Sosbit ya. Tahu ya Sosbit? Oke. Nah ini Satbor ya. Aduh ya Allah, bikin geleng-geleng deh. Oke. Nah dari beberapa fakta yang Mas Bayu sampaikan tadi, teman-teman semua ya. Pertanyaan dari Mas Bayu, kenapa pemuda saat ini bisa seperti itu? Kenapa? Satu, alasannya karena dia nggak tahu dan nggak kenal siapa dirinya. Karena kalau orang kenal dengan dirinya, orang tahu dengan dirinya, pasti dia tahu potensi dirinya apa, kekurangannya apa, dan dia mau bergerak seperti apa, dia tahu karena dia kenal dengan dirinya. Nah banyak sekarang anak muda, anak Gen Z, anak Alpha ya, nggak tahu siapa dirinya. Ketika ditanya siapa kamu, nama saya Bayu, alamat saya Kalikope, saya sering rutinan di Tegal Lembut. Hanya sebatas itu aja, tapi nggak kenal dengan potensi dirinya, nggak tahu dengan kelebihannya, nggak tahu dengan kekurangan dirinya. Itu. Yang kedua, apa yang menyebabkan anak-anak muda tadi seperti itu? Yang kedua, tidak tahu untuk apa hidup di muka bumi ini. Seolah-olah ya lahir brojol, wes berdewasa, terus happy hura-hura, matinya pengen masuk surga. Teman-teman, Mas Bayu mau nanya, kira-kira kalau surga itu dilewati dengan hanya ibadah sholat kita, kira-kira cukup enggak amal soleh yang kita lakukan untuk menuju ke surga? Cukup? Apa bedanya amal salah sama amal soleh? Ayo, Le, Mas, Mbak, Yu, jawab. Apa bedanya amal salah sama amal soleh? Kalau salah itu nggak baik, kalau soleh itu baik. Oke. Nah, bedanya amal salah sama amal soleh. Kalau amal salah, ya itu langsung dikenai dosa. Tapi kalau amal soleh, ya belum tentu kita mendapatkan pahala. Makanya dalam agama kita, agama Islam, diperintahkan untuk perbanyak amal soleh. Karena nggak tahu amalan mana yang Allah terima. Jadi kalau cuma ngandelin sholat, apalagi yang sholatnya cuma 5 menit, udah ditambah wudhu sama zikir 5 menit kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sholat, kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, begitu sedang sakit hati, putus dengan pacarnya, kalah dengan slotnya, terus bilang apa sama Allah? Ya Allah, Allah nggak adil sama aku. Anda kemana saja? Disuruh sholat kok, disuruh berdoa kok, cepat-cepat sangat seperti itu. Terkadang kita sebagai anak muda banyak mintanya tapi sedikit sujudnya. Betul? Iya. Minta ini, minta itu tapi sujudnya sedikit, sujudnya sebentar sekali. Itu ya. Dia nggak tahu tujuannya hidup di muka bumi apa. Dan yang ketiga, dia nggak tahu arah hidup. Pokoknya waton melaku, waton keli, koyo kuning-kuning neng kali. Tahu? Do you understand? Kuning-kuning neng kali? Yes. Mau belok kanan, ya ikut kanan. Mau belok kiri, ya ikut kiri. Makanya sebagai anak muda, wes lah aku melu koncone wae, suara terbanyak. Enggak. Sebagai anak muda harus punya prinsip. Kalau itu salah, katakan. Kalau itu benar, katakan. Jangan sampai terbawa arus. Untungnya bumi masih
berputar. Untungnya tak boleh menyerah dan seterusnya kayak gitu ya. Nah maka apa yang menyebabkan anak muda tadi jadi seperti itu? Satu, nggak tahu siapa dirinya. Yang kedua, nggak tahu ngapain hidup di muka bumi ini. Dan yang ketiga, nggak tahu arah hidup. Coba teman-teman, kalau misalnya jalan ke suatu daerah nggak tahu arah, bingung nggak? Bingung? Oke, lihatnya apa? Lihatnya apa? Nanya tetangga, nanya orang, ya. Ya, banyak apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, apa? Banyak bertanya, malu-maluin. Kayak gitu ya. Nah, maka sama halnya seperti kita menuju ke suatu lokasi, kita nggak tahu lokasinya di mana, butuh Google Maps. Sama kayak hidup. Ketika tujuannya kita menuju ke surga, kita butuh buku panduan. Apa panduan kita dalam hidup kita? Al-Quran. Itu ya, bukan TikTok ya, bukan Instagram ya. Itu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita coba pengen mengenal diri kita sendiri. Who am I? Who am I? Apa artinya? Siapa aku? Coba refleksikan dalam diri kalian, teman-teman. Muhasabah diri, coba. Who am I? Aku tuh siapa sih? Banyak sekarang orang ya yang jati dirinya itu mengikuti jati diri orang lain. Pernah nggak sih kalian kadang ngerasa, ih ini bukan aku banget sih. Ih ini bukan circleku banget, ini circle toxic banget. Pernah nggak kayak gitu? Yes. Terkadang kita terlalu berkubang di dunia jati dirinya orang lain. Dan kita menuntut diri kita untuk menjadi sama seperti orang lain. Padahal kita punya ciri dan punya karakter sendiri. Seperti itu. Who am I? Nah, rata-rata teman-teman, kalau kita berbicara tentang siapa engkau, siapa kamu, rata-rata jawabannya seperti ini. Saya sudah meriset dan rata-rata jawabannya seperti ini. Siapa kamu? Itu sama tadi saya bilang, nama saya Bayu, saya sekarang lanjut studi psikologi, alamat saya diri Penny, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Cuma itu aja. Ini masih hal yang secara universal atau secara global atau secara umum. Nah, ya opa-opa ya, disenyumin dulu dong opa-opanya. Ini kayak ada opa Arif di sini ya, opa Arif ya. Opa Arif ini juga hobinya hadroh ya. Coba bayangin ya, pernah nggak sih kalian bayangin opa-opa di Korea sana itu hadroh, pernah nggak sih? Ya, ada yang megang bassnya ya, ada yang megang terus nyanyinya ya nyanyi Nanoseo kayak gitu pernah nggak sih? Saya pernah berpikiran seperti itu ya, saya pernah berpikiran seperti itu. K-pop yang ada di Korea sana itu bisa nggak sih hadroan gitu ya? Jadi kayaknya menjadi role model anak-anak Tegal Lembut kayaknya ya. Jadi kalau ada opa-opa Jungkook, Taehyung datang ke sini terus hadroan itu kayaknya rame ya. Nanti yang vokalisnya JKT48 kayak gitu ya. Aita kata kayak gitu ya. Oke, tapi apakah kamu yakin sudah kenal dengan sepenuhnya dengan dirimu sendiri? Nah, maka malam hari ini Mas Bayu coba ngajak teman-teman untuk kenali diri kalian sendiri. Dan hidup itu jadilah diri sendiri. Capek, Bos, kalau kita jadi orang lain. Capek kalau kita menuntut diri kita menjadi orang lain. Makanya ada judul lagu itu namanya Kun Anta. Lana, tajumana kainastadu jamala kainana yasmutanana. Nah, gitu ya. Kun anta saja jamala. Kun anta itu apa? Kun, jadilah anta diri sendiri. Enak kalau jadi diri sendiri, nggak digawe-gawe, nggak ada drama di antara kita. Nih, apalagi kalau bestie ini sama bestinya ya. Terkadang, oh kok tiba-tiba menjadi 2 kepribadian ya? Oh bipolar mungkin ya. Tahu bipolar? Bipolar itu penyakit berkepribadian ganda. Kadang tiba-tiba dia kalem, tiba-tiba dia kasar. Nah, itu namanya bipolar. Ya. Yuk, kita kenali diri. Coba jawab pertanyaan berikut ini. 1, apa kelebihan aku? Mbak, kamu yang paling depan, apa kelebihan kamu? Tahu nggak? Sekarang usia berapa? 16 tahun. Selama 16 tahun hidup di dunia ini, tahu nggak apa kelebihan kamu, Mbak? Ini saya tanya satu-satu nanti.
Apa kelebihan kamu? Apa? Apa kelebihan kamu? Nggak tahu. Nah, nah banyak di antara kita yang nggak tahu kelebihan kita, nah sehingga kita nggak tahu potensi kita itu apa gitu loh. Kamu hobi kelebihan apa? Masak mungkin, berbicara di depan umum mungkin, atau kelebihan kamu bisa membuat dia lebih sayang sama kamu, kayak gitu, atau segala macam dan segala macamnya. Oke, apa kelebihan kamu mbak? Nggak tahu. Oke, saya lanjut. Apa kekurangan kamu? Aku itu orangnya bosenan. Aku itu orangnya misalnya pelupa. Apa kekurangan kamu mbak? Pelupa. Apa? Bosenan. Kurang percaya diri. Terus ini dicatat loh, dicatat ke lanangan nih. Terus nggak tahu. Oke, kalau kelebihannya sudah dapat, sudah ketemu. Belum tahu. Oke, ya. Nah, ini yang membuat terkadang potensi kita terpendam gara-gara nggak tahu apa kelebihan kita. Nah, terus yang selanjutnya, potensi apa yang Allah berikan kepadaku? Misalnya nih Mas Bayu, aku dari kecil tuh suka ngomong di depan loh. Berarti Allah memberikan aku potensi untuk bisa memberikan kemampuan kepada diri Mas Bayu untuk bisa ngomong di depan umum, dibekali yang namanya percaya diri, confidence namanya. Confidence itu boleh, percaya diri boleh, tapi jangan terlalu over confidence. Percaya diri boleh, tapi kalau terlalu percaya diri itu nggak baik. Paham ya maksud saya? Oke. Karena karakter kita harus percaya diri, tapi nggak boleh punya karakter over confidence atau terlalu percaya diri. Seperti itu. Oke? Yang keempat, bagaimana meraih mimpi dengan potensi yang aku miliki. Nah, coba jawab pertanyaan ini dalam diri teman-teman. Bisa silakan difoto, nanti bawa pulang ke rumah, dan ini empat pertanyaan ini bisa menggali potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, sehingga nanti kalau misalnya lah dari SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, tahu mau ngambil jalur apa. Pernah nggak sih kalian kalau misalnya masuk ke SMK atau ke misalnya perguruan tinggi, pernah nggak ngerasa, ih ini bukan jurusanku deh. Pernah nggak? Ayo, yang SMK siapa? SMK? SMK mana? Pengasih. Iya. Sesuai dengan kekarapan hatinya? Enggak. Nah, pernah ngerasa kayak gitu ya? Iki untuk aku banget deh jalurnya. Ini kayak aku kayaknya salah jurusan. Oke, belakangnya. Jurusannya sekarang apa? Askep. Sesuai dengan pilihannya? Enggak. Oke. Berarti nggak bisa jadi diri sendiri. Oke, Mas Ilham. Ambil apa sekarang? Perkantoran. Oke. Sesuai dengan passionnya? Oh, insya Allah. Berarti pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Oh, pilihan sendiri. Oke. Oke. Keren-keren ya. Nah, hal-hal seperti itu, nah sehingga nanti ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, sesuai dengan passion pekerjaan kita itu apa gitu, enak gitu loh. Karena kita tahu potensi kita dari kecil. Seperti itu. Ini malah jualan HP Dewi. Set. Kayak hukuman babe. Ayo. Kita senggol maju ke depan boleh? Itu loh dulu kakak-kakakmu loh udah seneng menengok malah jualan HP. Yes. Tak dongake sesuk jadi presiden ya le. Oke, amin. Gelem dari presiden. Apa cita-cita kamu? Apa? Ayo. Hah? Wih, keren cita-citanya masuk surga. Oke, keren. Keren ya. Fit dunia wal akhirah berarti cita-citanya. Nah, kita harus butuh konsep diri, teman-teman. Kita butuh apa namanya? Konsep diri. Nah, konsep diri itu apa? Nih, keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri. Ya, aku sukanya apa, aku kalau misalnya lagi bad mood ngapain, itu kita harus tahu dengan diri kita sendiri. Sehingga apa? Kita bisa mengendalikan diri kita. Yang kedua, konsep diri ini bisa menentukan bagaimana seseorang menilai dan menyikapi kondisi yang ada pada dirinya. Jadi ketika dia sedang bad mood, murung, sedang overthinking, apa yang dia harus lakukan? Dia tahu karena dia sudah kenal dengan dirinya sendiri. Makanya banyak orang sekarang yang memiliki kepribadian ganda, tahu ya, kepribadian ganda itu kadang tiba-tiba senang, tiba-tiba hahaha, begitu pulang menjadi orang introvert. Pernah nggak kayak gitu? Nah, teman-teman,
Di dalam diri manusia itu punya sisi introvert, punya sisi ekstrovert. Ya, teman-teman pernah nggak kalau ketemu orang baru itu lebih cenderung diam? Tapi kalau udah kenal, woi masya Allah, bestiku, kayak gitu, pernah kayak gitu ya. Tapi kalau awal-awal kenal, dari mana mbak? Dari Tegalembut. Jadi kalau disentuh kayak putri malu tuh loh mas gini, ngintip kayak gini. Ya, jadi orang punya sisi introvert, punya sisi ekstrovert. Jadi kalau yang malam hari ini ngerasa introvert, nggak apa-apa guys. Kalian punya sisi ekstrovert. Dan psikologi wanita, ini perhatikan kalimat saya, psikologi wanita, wanita itu harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata dalam sehari. Makanya besok kalau udah nikah, ini cowok-cowok perhatikan, kalau besok kalian udah nikah, maka siap-siap jadi tong sampahnya wanita. Tong sampah apa? Kata-kata. Makanya kalau dalam proses percintaan, proses berhubungan antara cowok sama cewek, si cewek itu selalu minta, sayang kok kamu nggak pernah romantis sih sama aku, minimal bilang I love you. Apa? I love you apa? Ya kayak gitu. Nah, karena wanita itu suka dengan kata-kata. Nah, sedangkan pria cintanya terhadap pasangannya itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan apa? Sikap dan perilaku, tanggung jawab, menafkahi, itu bentuk cinta. Jadi kalau cowok disuruh ngomong I love you, I miss you, nggak semudah itu, Ferguson. Nggak seindah-indah kayak di FTV itu loh, guys. Tahu nggak ya? Yang tiba-tiba kesandung, kayak itu kan pernah kayak gitu ya. Paling kalau kita sekarang Allah lu nggak luweh gitu kan. Kayak gitu, ya. Nah makanya kita harus kenal dulu dengan potensi diri kita tuh apa gitu loh. Ya, jangan sampai kita disibukkan atau diremehkan atau misalnya kita baper itu hanya perkara-perkara remeh-remeh. Diunek, kamu kok sekarang gendat banget sih? Kamu naik 2 kilo ya? Baper, pulang nangis, aku nggak mau gendut. Nah ini yang terjadi anak-anak muda saat ini. Kualitas peradaban, teman-teman, kualitas negara, itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas anak mudanya. Nih, teman-teman, guys, aku tahu ya kepada teman-teman semua. Di tahun 2045, kita itu akan dapat bonus demografi. Yang dimana 2045 yang menguasai adalah anak-anak Gen Z sama anak-anak Gen Alpha. Coba bayangkan, kalau anak-anak Gen Alpha, anak-anak Gen Z, setiap harinya main FF, Mobile Legends, negara mau diserahkan kepada siapa? Kepada siapa? Irawan lagi. Irawan ke sopo, Irawan ke jenengku yo. Irawan Hanafi apa? Hanafi Irawan. Seperti itu ya. Jadi kita harus punya konsep diri. Kita harus punya karakter, kita harus punya konsep, kita harus punya kepribadian yang hebat gitu loh. Sehingga ketika kita mudah dipatahkan sama orang, kita akarnya itu kuat gitu loh. Nah, banyak sekarang anak muda yang dia lepas kehidupannya gara-gara masalah circle pertemanan. Bener gak sih? Ya, bener ya. Yang lainnya, yang teman-temannya misalnya semua menuntut dirinya untuk Pro Max, misalnya iPhone boba 3, akhirnya kepincut juga pengen iPhone Pro Max 3. Akhirnya nggak dibeliin sama ibunya, sama bapaknya, akhirnya nesu. Akhirnya murung di sekolah, murung di rumah, murung di kamar, nggak mau sekolah. Teman-temanku semua beli iPhone, aku juga pengen, minimal ya XR lah. Tapi aku pengen yang boba 3 ya, Mak ya, yang kayak teman-temanku itu, kayak gitu. Jadi kita dituntut untuk menjadi kepribadian orang lain, capek. Oke? Tuh, jadilah diri sendiri. Nah, konsep diri yang positif dan negatif. 1, selalu menerima dirinya apa adanya. Yang negatif, tidak tahu kelebihan atau kekurangan diri. Nah, ini kayak tadi Mbak, siapa namanya Mbak? Nadia. Siapa? Nadine. Kayak nama menteri ya, Nadine Makarim ya. Oke, Mbak Nadine ya. Oke, Mbak Nadine. Nih, konsep diri yang positif sama negatif seperti ini, Mbak ya. Menerima diri apa adanya, yang negatif tidak tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Ini bahaya kalau kita nggak tahu kekurangan kelebihan kita. Yang kedua, mengerti dan menerima kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, kalau yang negatif cenderung melihat dari satu sisi saja. Yang ketiga, yang positif membuat target yang masuk akal dan dapat dicapai. Yang negatif hanya melihat dari kelemahan diri saja, rendah diri.
Aku tuh nggak bisa deh, aku tuh nggak bisa jadi orang sukses, aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak bisa. Saya kasih tahu kepada teman-teman semua, ya, ya, jangankan orang pesimis, orang yang optimis saja belum tentu berhasil, apalagi yang pesimis. Maka harus punya optimis, harus punya target, harus punya begini, 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 begini. Saya waktu merintis awal berdakwah seperti ini, ngomong di depan umum seperti ini 2019. Dan saya punya target sama teman-teman waktu itu, oke, kita bikin target di tahun 2022, kita coba bikin target 99 masjid yang kita datangi. Kan target itu ya. Awalnya 100, jadi biar kayak Asmaul Husna, berapa Asmaul Husna? 99, biar rada unik, 99 masjid, sekolah, kampus yang kami datangi. Dan alhamdulillah ya, atas izin Allah, dari 2022 sampai 2023, 2024 tercapailah 100 lokasi yang kami datangi. Nah, maksud saya seperti itu loh teman-teman. Ketika teman-teman nanti SMP ingin masuk ke SMK atau SMA mana, dicatat mulai dari sekarang. Dan nanti yang udah SMK atau udah SMA, catat nih, aku mau masuk ke perguruan tinggi kemana, aku mau kerja di mana, aku mau bagaimana, harus dicatat, harus tahu dan harus punya arah. Jangan sampai kalian punya pendapat, udahlah manut bapak aja. Nih tuntutan orang tua, kayak gitu ya. Adalah manut ibu aja deh, aku mau di mana yang penting aku derek. Begitu udah masuk, ini bukan aku banget. Enggak, itu bukan gue banget, bukan aku banget. Jadi ketika kita menjalankannya menjadi enggak ikhlas. Oke? Yang keempat, mampu menerima kritik dan masukan dari orang lain. Yang keempat, hanya melihat kelebihan diri atau sombong. Yang kelima, tidak sombong ketika mendapatkan pujian. Yang kelima, membuat target yang kurang realistik. Contohnya apa? Aku pengen menjadi polisi. Mas, namanya siapa tadi mas? Jadi pengabdi negara. Siapa? Rohim. Iya. Rohim ya, Mas Rohim. Pengen jadi polisi. Nah, polisi itu identik dengan fisik, betul ya? Nah, tapi kok pengen jadi polisi, tapi kok kesehariannya scroll, terus makan banyak karbohidrat, makan banyak yang minyak-minyak, terus nggak pernah latihan fisik, nggak pernah latihan psikotes, nggak pernah latihan. Apakah tercapai kira-kira? Oh, tenang, aku kan punya orang dalam, mas. Jangan ngandelin orang dalam kesuksesan. Oke? Jangan ngandelin orang dalam. Ini budaya-budaya nggak bagus. Tapi ketika ada orang dalam, tapi value-mu meningkat, itu sudah berbeda cerita lagi, teman-teman. Coba kira-kira, kalau nggak punya nilai, nggak punya value, tiba-tiba ada orang dalam masukin kita, maka kita nanti akan menjadi orang yang lebih rendah daripada orang-orang yang ada di situ. Seperti itu. Ya, karena kan kok Mas Bayu tahu, karena Mas Bayu udah masuk di dunia pekerjaan, dan bagaimana kualitas orang-orang yang dibawa sama orang dalam itu jauh berbeda dengan orang-orang yang berkualitas yang benar-benar hasil dari tes murni. Itu. Oke? Jadi kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi, yo coba lemar tadi uang. Oke? Iya, orang mau nyeblak terus wae, orang mau FF mau belejenan wae, orang mau minta jaluk duit terus seperti itu. Nah, konsep diri mana yang saat ini kamu miliki? Yuk mulai kembangkan konsep diri yang positif. Setelah mengenal konsep diri, akan lebih mudah bagi kita untuk merancang karir di masa depan. Ingat teman-teman, kita yang sekarang itu dari masa lalu, dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Pengen jadi dokter, rintih dari sekarang. Sampai jerit-jerit, sampai ngesot-ngesot, terantasi semuanya. Sampai hujan badai, hujan petir, gas. Karena aku besok pengen jadi orang sukses. Nah sekarang kalau kita pengen masuk surga, ya sepekan sekali difasilitasi sama takmir, dikasih makanan yang enak, terus dikasih tempat yang luar biasa seperti ini, dikasih wifi, sebelum majelis ilmu kita ada main FF dulu, Mobile Legendan, pengen ngajak masuk surga, kok yo malah eman-eman, kok yo malah males-malesan. Terus gimana nanti kita berhujah sama Allah, ketika Allah masukkan kita ke surga, kita hanya males-malesan. Maka hati-hati teman-teman ya. Minimal dari diri kita sendiri sadar akan kebutuhan kita untuk masuk surga bersama-sama. Itu. Oke?
Nah, bagaimana merencanakan masa depan dengan konsep aku? Satu, ambisi atau cita-cita yang sangat diinginkan untuk dicapai. Apa cita-cita kamu? Ambisi kamu itu apa? Dicatat baik-baik. Yang kedua, kenyataan, kelebihan dan kekurangan diri yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat terhadap ambisi. Dan yang ketiga, usaha, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai ambisi. Ya, jadi selain doa, itu juga ada ikhtiar. Tahu nggak konsep tawakal? Tawakal itu bukan berarti dalam artian setelah berusaha. Tawakal itu ya sebelum, selagi, dan sesudah ikhtiar. Sebelum kita berikhtiar, tawakal sama Allah. Ya Allah, aku minta dimudahkan. Begitu sedang berikhtiar, ya Allah, aku minta dimudahkan. Setelah berikhtiar, ya Allah, aku minta dimudahkan. Inilah konsep tawakal. Jadi berserah diri bukan hanya setelah ikhtiar saja. Itu ya. Nih, teman-teman. Saya mau nanya, semua di sini lengkap organ tubuhnya? Ada yang matanya satu, Dajjal berarti. Oke, lengkap ya. Ada yang tangannya mungkin hanya satu. Ada yang mungkin hidungnya di kepala. Ada yang mungkin badannya besar, terus otaknya kecil. Ada. Kaki lengkap semua? Lengkap ya? Lengkap ya? Berarti kita bisa menjadi orang sukses ya? Bisa ya? Bisa. Oke, saya mau kasih lihat satu video. Ini ada satu video yang dimana orang ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Boleh kita lihat videonya? Oke. Si. Early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business, and met the billionaires, I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulty. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches and 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I did. Today you can see that I had. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million. I have
two organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. But a gorgeous wife. Not I need hands to hold her hand. I even want to hold her heart. And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I realize in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. God doesn't change my circumstance. He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are, why you're here, I want you to know that's how I work. I don't have any books. My book's called Life Without Limits. What will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a short film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride and my name and my status, trust me. Tuh, ya. Tahu intinya teman-teman? Dengan keterbatasan beliau, nggak punya kaki, nggak punya tangan, di usia 10 tahun, dia mau pernah bunuh diri. Dia merasa, aku ini nggak ada harganya hidup di muka bumi ini. Daripada aku hidup di muka bumi ini nggak ada harganya, yang mending aku mati aja. Aku mau bunuh diri aja, aku mau menenggelamkan diri aku aja. Tapi dari situ dia bisa bangkit, akhirnya dia bisa berbicara di depan ribuan orang untuk mengisi motivasi, dan dia bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan, dan dia juga bisa memperkerjakan banyak orang. Dia juga menulis buku. Berawal dari apa? Percaya diri dan tahu konsep diri, tahu kelebihan dirinya apa. Nah, maksud saya teman-teman semua, maksud Mas Bayu hadir ke sini, coba pengen sampaikan kepada teman-teman semua, Allah itu sangat luar biasa menciptakan tubuh kita yang sempurna, betul? Telinga kita itu masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih berjalan, berarti tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi orang yang sukses. Makanya semua potensi yang teman-teman miliki, tangannya teman-teman, pemikiran, ilmu, semua digunakan untuk bisa berkembang menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu ya pesannya dari video tersebut. Jadi nggak ada alasan ya untuk kita tidak bisa menjadi orang yang besar untuk ke depannya. Semua bisa, insya Allah, atas izin Allah. Oke. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? 1. Tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa persiapan yang matang. Maka persiapkan dari sekarang. Ketika teman-teman pengen memiliki keberhasilan yang luar biasa, ya maka persiapkan yang matang. Yang kedua, pelajarannya apa? Diperlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Setelah memahami konsep aku, lebih dapat membuat sebuah rencana sesuai kondisi diri sendiri secara matang. Itu ya, jadi kenali diri sendiri. Nah, intinya bagaimana cara kita memperbaiki diri kita? 1. Perbaiki apa? Halo, BTP. Yang pertama apa? Bacaan. Apa yang mau diperbaiki? Wah, aku nggak pernah baca buku, Mas. Nih, riset membuktikan Indonesia itu tingkat membaca bukunya orang Indonesia itu 0,0001% di dunia. Artinya apa? Ada 1 orang berbanding dengan 10.000 atau 100.000 orang yang nggak baca Al-Quran, yang nggak baca buku. Nah, kalau di daerah mana ya? Kalau saya tahu, Jepang atau Korea, paling tidak minimal mereka 1 bulan atau 1 tahun kalau nggak salah, minimal 10 buku yang mereka baca. Teman-teman udah baca berapa buku? Boro-boro baca buku ya. Instagram lah. Scroll TikTok ya kan, ketemu Nabi boy kan itu ya. Iya, kayak ketemunya mewing-mewing ya kan, ketemunya berita-berita tentang masalah kayak gitu. Terus apa? Yang kakinya diinjak itu apa namanya? Tahu nggak? Yang viral di TikTok.
Apa? Apa? Backsoundnya apa? Backsoundnya yang kakinya diinjak itu? Yang orang timur itu loh. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nanti tak lihat di TikTok. Aku lupa namanya apa. Ah ini teman-teman nggak update ini ya. Ah, aku lupa apa Kim? Hah? Oh iya. Tolong kaki saya sakit gitu ya. Diam gitu ya. Tahu ya? Nah itu kayak gitu. Teman-teman harus update loh kayak gitu dong. Masa Mas Bayu update ya kalian nggak update gitu. Ya, nggak punya kuota. Datang ke masjid. Ada wifi, oke? Itu. Oke, bacaan ya. Yang kedua, perbaiki tontonan. Dan yang ketiga, perbaiki pergaulan. Karena dari ketiga hal ini yang bisa merubah mindset dan pola pikir kita. Oke? Merubah apa? Mindset dan pola pikir kita. Bacaan, tontonan, dan pergaulan. Oke, catat baik-baik ya. Nah, selanjutnya ini terakhir ya, pahami 2K. Apa? Karisma dan karakter. Nih, apa bedanya Mas karisma sama karakter? Ternyata Mas Bayu melihat banyak anak muda yang nggak memiliki karakter, tapi memiliki karisma. Nih, bedanya karisma sama karakter. Apa? Satu, daya tarik. Banyak anak muda saat ini, bukan daya tarik, tangan ya. Ya, banyak saat ini anak muda yang sibuk dengan daya tarik. Fashionnya, lipstiknya, nge-gymnya. Padahal begitu begini, gini. Ya hati-hati ya teman-teman kalau datang ke gym ya. Gini-gini badannya masih gitu ya, gini-gini. Begitu ketemu sama cowok, hai. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Mas Bayu pernah datang ke gym ya. Makanya sampai sekarang Mas Bayu itu trauma guys, datang ke gym karena ya kayak gitu ya, generasi tulang-tulang lunak itu banyak ternyata di sana. Secara raga fisik memang iya, tapi body security tapi hati Hello Kitty. Itu yang terjadi ya, maka hati-hati teman-teman semua. Daya tarik, jadi sibuk dengan aku harus gimana? Pernah nggak sih kalian menemukan seseorang yang sibuk dengan fashionnya, sibuk dengan outfitnya, sehingga dia pengen dilihat sama orang, sehingga dia pengen dinilai baik sama seseorang. Kemuliaan anak muda itu bukan dari fashionnya loh, bukan dari motornya ya, motor Supra milik bapak, Supra geter lagi. Bukan dari iPhone-nya, bukan dari HP-nya, bukan dari bajunya, bukan dari apanya, tapi dari apa? Dari pemikirannya. Bukan daya tarik, tapi apa nih? Anak muda harus punya daya tahan, karakter yang tertanam. Ya, harus punya jalur yang lurus, harus punya pendirian yang hebat. Itu. Yang kedua, popularitas. Banyak anak muda sekarang yang nyari popularitas. Yang penting aku viral, aku tenar, nanti aku banyak duit, hanya bisa live di Instagram. Jangan lupa gift-nya kak ya, jangan lupa gift-nya kak ya. Iya turun dikit kak. Ya kayak itu biasanya. Kayak gitu, ya. Loh, Mas Bayu tuh ya punya banyak teman-teman yang mohon maaf ya, yang dia hanya nyari popularitas. Bahkan sampai dia live TikTok setiap hari, mohon maaf ya, sampai dapat 800.000 per hari dari gift-giftnya itu loh. Ada hiu ya kan, terus ada topi gitu, ada kacamata dan segala macam. Bahkan sampai suaminya sakit, dia rela-rela tetap live TikTok. Padahal suaminya sedang sakit. Itu. Nah, tapi kalau karakter nih berbicara tentang mentalitas, daya tahan harus kuat. Kalau karisma, outer beauty, tahu outer beauty? Hanya menyolekkan tentang masalah kecantikan aja, wajahnya, gamisnya, outfitnya, pakaiannya dipikirkan, tapi nggak membahas masalah apa? Inner beauty. Tahu inner beauty? Pernah nggak sih kalian menemukan cewek cantik? Cowok, saya mau lihat sama-sama kan. Pernah nggak lihat cewek cantik, tapi kok rasanya kok kayak norak? Pernah? Secara fashion, secara wajah, dia outer beauty, cantik, tapi kok rasanya, kok sikapnya kok norak banget ya? Pernah? Nih, karena dia nggak punya inner beauty. Kesuksesan anak muda itu bisa dilihat dari apa? Inner beauty-nya. Inner beauty nggak bisa dibohongin teman-teman. Walaupun pernah nggak cowok-cowok ya lihat cewek nggak pernah berdandan, tapi kok ngadem ke? Pernah loh? Mereka ini cerak kipas angin loh ngadem ke. Ya. Ngadem ke hati, ya gitu ya. Karena apa? Dia punya inner beauty. Nah, cewek-cewek nih, kalau mau bagaimana punya karakter, harus punya inner beauty.
Harus punya kecantikan dalam diri. Apa itu? Rasa malu. Apa? Rasa malu. Sekarang coba, banyak nggak teman-teman kalian cewek-cewek itu yang mohon maaf joget-joget kesana kemari, yang nggak tahu malu segala macamnya. Sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini adalah wanita soleha, dan wanita soleha punya rasa malu. Yang selanjutnya yang keempat, jangan sampai karismanya bagus banget, karakternya ambruk banget. Jangan sampai di awal orang terkesima, di akhir orang trauma. Jangan sampai karakter semakin terlihat, maka semakin melekat. Nih kalau karakter. Dengan karisma kita dipuji, tapi dengan karakter kita menang ketika diuji. Woi, keren nih kata-katanya ya. Apa maksudnya? Ya, kalau orang yang memiliki karisma atau dia hanya sibuk dengan karismanya, dia dipuji hanya berdasarkan karismanya. Tapi kalau orang punya karakter, dengan karakter yang dia punya, maka akan menang ketika diuji. Daya tahannya harus kuat, ya. Putus cinta, bangun lagi, aku harus bisa lebih hebat dari mantan aku akan buktikan kalau dia lebih rendah daripada aku. Dulu aku dilecehkan, ya dulu aku ditendang, besok aku akan nendang dia. Kayak gitu, ya. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang hadir dalam kehidupan kalian, yang membuat patah hati kalian, ya, itu bisa jadi apa? Sebuah hikmah agar engkau bisa move on. Betapa banyak anak cewek-cewek saat ini, ya, cuma perkara sakit hati, terus digodain lagi, yuk jeblak bareng aku, maafin aku deh, aku hilaf, aku salah, kan aku bukan nabi, boy. Kayak gitu ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, kamu baik banget buat aku. Oh, kita kembali, kita jadian lagi ya. Sampai ditulis tanggal jadiannya, tanggal balikannya. Cewek itu kalau menolak cewek gampang. Cewek kalau menolak cowok gampang. LGBT dong ya. Cewek kalau menolak cowok gampang. Gimana caranya? Kamu terlalu baik buat aku. Mohon maaf banget ya. Kita nggak bisa bersama-sama. Mungkin kamu akan mendapatkan wanita lain yang bisa lebih baik daripada aku. Itu nolak secara halus. Begitu disakiti sama cowok, bilangnya apa? Memang semua cowok di muka bumi ini sama. Mbak, yang suruh nyicipin cowok semua sama, siapa? Itu kalau cewek. Ya. Makanya kalau cowok patah hati, putus cinta, itu bukan cowok namanya, tapi cewek. Ya bukan cowok namanya. Cowok itu harus punya mental. Kalau saya nggak diterima, nyari yang lain. Kalau saya nggak mau pacaran sama dia, ya udah nikah sama aku, mau nggak? Kapan? Harus punya karakter seperti itu loh. Cowok itu ya menang milih, dan cewek menang nolak, menang nyeleksi. Bener. Kenapa? Pengalaman soalnya. Kayak gitulah. Cowok itu harus punya kekuatan, punya karakter loh. Kalau cowok nggak punya karakter, besok akan disetir sama cewek. Jadinya apa? Susis. Tahu susis? Suami siun istri, atau suami takut istri. Harus menjadi kowam, menjadi pemimpin di masa depan. Itu cowok gitu loh, ya. Nah, maka mereka yang tidak pernah memiliki impian sama saja seperti orang mati. Nah, maka mulai malam hari ini di Tegal Lembut bersama Mas Bayu punya mimpi yang besar, maka beranilah untuk bermimpi. Mimpi itu gratis. Mimpi menjadi apa? Ya, mimpi basah. Ngawur. Wah, serasa bahas malam mimpi basah. Tahu mimpi basah? Tahu, tahu apa? Disiram sama bapak kamu ya. Ya, kamu kesiangan, terus diguyang sama banyu, nah aku jenenge mimpi basah. Wis serasa bahas kuwi ya. Wah, kakak-kakaknya malah bahaya gitu. Itu ya. Nah, maka mereka yang nggak punya mimpi sama seperti orang mati, maka beranilah untuk bermimpi. Nah, teman-teman tahu film ini? Tahu? Pernah nonton? Mau nonton? Kapan-kapan kita nonton ya. Ini motivasi banget. Dan nih, off the record ya. Ketika Mas Bayu nonton Laskar Pelangi, ini seperti flashback ketika Mas Bayu dulu sekolah di Sulawesi. Jadi kan ada scene di mana ketika berangkat sekolah itu dihalang sama buaya, betul ya? Nonton nggak sih? nggak nonton. Ini anak-anak ya, apa nggak nonton ya? Nanti kapan kita nonton ya? Kita janji untuk nonton ini.
Nah, sama ketika Mas Bayu juga dulu waktu di Sulawesi kan di tengah-tengah perhutanan perkebunan sawit ya yang lebat itu. Sama ketika berangkat sekolah itu kita berangkat pagi hari. Benar-benar habis subuh kita berangkat jalan dan di situ sering banget dapat yang namanya buaya sedang berjemur, buaya sedang lewat, ular kayak anaconda itu loh, tahu? Ular sawah itu besar itu lewat. Terus burung-burung hantu tuh banyak banget, monyet-monyet. Ini kaki saya, nih kaki saya yang ini itu luka gara-gara ikut pramuka. Jadi ketika di hutan itu ada monyet dua. Tahu monyet yang pantatnya love itu? Tahu ya? Mohon maaf ya, mohon maaf. Tahu ya? Tahu kan ya? Apa namanya? Apa sih namanya? Pokoknya sejenis sejenis kalian lah. yang yang bentuknya love itu loh kayak gini. Nah, ketika saya pramuka, kita EC ya. Jadi kita ada namanya lintas alam waktu itu. Nah, kita EC. Dasar monyet 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 kayak gitu. Nah, ternyata monyetnya itu malah respon ngejar kita, ngejar Mas Bayu sama teman-teman. Akhirnya kena kayu di sini. Ini cerita-cerita zaman dulu dan seperti itulah. Kalian nggak ngerasain ya, karena di sini nggak ada hutan. Nah, sama kayak Laskar Pelangi. Nah, teman-teman, kalau kita belajar dari Laskar Pelangi, sekolah dan hidup di tengah keterbatasan, tapi mereka mampu meraih impian cita-cita. Mana ada sekarang sekolah yang di Graulan, terus di Kalikepe, Jurang Jero, Kasatrian, yang sekolahnya beralaskan lantai tanah? Ada? Ya ada. Ada sekarang yang sekolahnya berdinding papan kayu, ada? Nggak ada. Ya, ada yang sekolahnya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, terus nggak punya seragam? Nggak ada. Sekarang semua sudah punya seragam dan sudah pakai sepatu semua, betul? Zaman mereka dulu belum ada proyektor, belum ada iPhone, ya, belum ada Nabi Boy, belum ada mewing-mewing, belum ada sekop-sekop di sini, belum ada opo tokang, belum ada zaman itu. Tapi mereka ketika ikut lomba, tahu ya filmnya, ikut lomba di kota, yang juara siapa? Mereka. Dari keterbatasan tempat, keterbatasan ruang, mereka semangat belajarnya, berangkat pakai sepeda, ada yang main radio, dan seterusnya. Nih, seharusnya ketika kita sekolah di Graulan, nih, halo Graulan, besok Om Bayu ke sana ya, ke Graulan. Tanggal berapa ya? Desember ya, ke Graulan. Kamu sekolah di mana? Oh, di sini Bu, salah berarti. Ya. Nah, ketika kita sudah sekolah di sekolah yang baik, maka seharusnya kita bisa lebih sukses daripada Laskar Pelangi. Kita coba nyanyi bareng-bareng. Tahu lagunya? 1, 2, 3. Laskar Pelangi, takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. 1, 2, 3, 4. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Apa teman-teman? Selamanya. Selamanya. Itu lagunya siapa? Nijia. Apa? Lagunya apa? Kamu nyanyi apa? Bernadia. Woi bun, hidup berjalan seperti wow, ngawur ini. Oh lagu, oke bro. Biasanya kalau saya ngisi di sekolah-sekolah, bajingannya diganti jadi apa? Cacingan. Gitu ya. Nah, itu lagu-lagu yang kapan-kapan mungkin kita bisa bisa kita tadaburi bersama-sama. Oke, ini Laskar Pelangi. Oke. Nge-like. Oke. Teman-teman, selanjutnya nih, terakhir ya. Ini gambar apa? Oke, penggaris. Mas Bayu mau nanya, bagaimana cara agar penggaris ini terlihat lebih kecil atau lebih pendek? Diketok, oke. Dijauhin, oke. Ada lagi? Diketok, jadi diketok gini ya. Nih, jadi pen ketok setengah, pen jadi cilik. Oke, ada lagi? Di zoom, oke. Hah? Di zoom? Apa? Oh, gini. Oh, oke.
Oke, ada lagi? Dibagi, dibandingkan. Wah, senangnya banding-bandingnya berarti. Oke, dibanding-bandingkan. Oke, ada lagi? Bagaimana cara agar penggaris ini terlihat lebih kecil atau lebih pendek? Dipotong, ditutupi, dijilat, dicelupin. Oreo dong. Apalagi dilihat, diraba, diterawang kan? Apa? Menjauh, oke. Wah, kamu sukanya menjauh ya? Oh, tiba-tiba kamu hilang, kamu kemana aja selama ini? Aku tuh nyari kamu, aku tuh khawatir sama kamu. Pret, kayak gitu. Duh, Mas Bayu jadi ini sih. Mas Bayu akhir-akhir ini sedang senang nonton video ya. Sedang nonton film premier gitu di video.com. Yang berseris gitu. Teman tahu nggak sih, Mas Bayu itu dulu waktu SMA, itu juga drakor dulu, senang drakor. Sampai episode berapa itu Mas Bayu nonton dulu ya. Sampai ya Allah kok bisa kayak gitu saya dulu ya gitu. Bener, serius. Sampai 20 episode, 30 episode Mas Bayu nonton. Kayak gitu. Kapan-kapan kita bahas masalah Korea, oke? Apa, tahu nggak bagaimana cara agar penggaris ini terlihat lebih kecil atau lebih pendek? Ditutup, dipotong, dibagi tiga, dibandingkan, dijauhkan, atau dihilangkan. Betul ya? Banyak cara untuk bagaimana kita bisa ya menjadikan penggaris ini bisa terlihat lebih kecil atau lebih pendek. Oke? Nah, tapi lebih bijaknya sebagai anak muda yang tangguh menjadikan penggaris ini lebih kecil atau lebih pendek disandingkan atau dibandingkan dengan penggaris yang lebih besar. Good, very good. Tepuk tangan dulu buat Rohim. Rohim ya, bener ya? Dibandingkan atau disandingkan. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Kalau mau besar, kalau mau menjadi orang yang sukses, nggak perlu dengan cara mematahkan orang lain. Oke? Tidak perlu dengan cara menutup orang lain, nggak perlu dengan cara menghilangkan orang lain, cukup dengan besarkan nilaimu, besarkan value dirimu, maka engkau akan lebih besar daripada orang lain. Teman-teman yang malam hari ini hadir di tempat ini, saya pastikan sudah menjadi orang yang lebih besar daripada pemuda yang ada di Tegal Lembut tapi nggak hadir di tempat ini. Karena kenapa? Membangun value, membangun nilai itu butuh proses, dan ketika sudah terbentuk, maka kalian akan lebih besar daripada pemuda-pemuda yang ada di sini. Oke? Gitu ya. Jadi besok kalau di dunia kerja, di dunia kampus, kalau mau menjadi orang yang besar, nggak perlu nyeleding orang lain. Kadang tuh banyak tuh kayak gitu ya, misalnya pengen menjadi orang besar, iya bu, itu bu, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Namanya flying fox, flying victim, ya. Seolah-olah dia yang menjadi korbannya, seolah-olah dia yang selalu salah dan seterusnya. Nih, kalau menjadi orang yang besar, jangan mengecilkan orang lain. Kalau mau menjadi orang yang besar, jangan mematahkan orang lain. Itu poinnya. Very good, very fine. Gak mau ikut, cari yang lain. Kayak gitu. Oke, nah ini terakhir, kita nggak dituntut sama Allah untuk sempurna, melainkan untuk berguna. Khairun nas anfa'ahum, sebaik-baik manusia yang dia bermanfaat untuk orang lain. Nah, hidup kita sudah bermanfaat belum untuk orang lain? Gitu. Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mulailah dari sekarang. Itu ya. Nah ini terakhir. Di balik kepintaran dan keberhasilan kita, teman-teman, saat ini bisa jadi karena keberkahan ilmu yang diberikan kepada siapa? Bapak, Ibu, guru, ya. Jadi jangan sampai lupakan jasa-jasa mereka. Dan di balik kebahagiaan dan kesuksesan kita yang kita raih saat ini, ada orang tua yang luar biasa sepenuh hati mencintai diri kita. Coba, yang sayang sama bapak ibunya katakan saya. Yang sayang sama bapak ibunya katakan saya. Yang pengen masuk surga katakan saya. Yang pengen menjadi orang sukses katakan saya. Yang sering ngompol di celana katakan saya. Kamu. Kayak gitu. Ya. Ingat teman-teman, perhatikan kalimat saya. Ya. Kita sedang dalam rangka pengen ngebahagiain orang tua kita. Tahu nggak? Siapa pemuda yang nggak viral di dunia tapi viral di langit? Gara-gara birrul walidain kepada orang tua. Siapa? Siapa nama kamu?
Wisnu. Oke, saya doakan di sepertiga malam saya, semoga engkau menjadi orang yang produktif. Amin. Uwais Al-Qarni, ya, dia nggak viral di dunia, tapi dia viral di langit, disampaikan atau dibicarakan sama penduduk langit, penduduk para malaikat, karena dia birrul walidain kepada siapa, Mas? Kepada siapa? Kepada orang tuanya. Siapa? Ibunya. Ketika ibunya sakit, dia papa, dia gendong, seperti itu. Maka kemuliaan kita bisa jadi karena ada doa-doa dan harapan besar dari orang tua kita. Gitu ya. Nah, ini terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga bisa bermanfaat. Tepuk tangan buat kita semua malam hari ini. Oke. Pertemuan yang sangat spesial. Jadi semoga pertemuan ini bisa berkesan, bisa menggali potensi kita dan bisa memberikan semangat lagi kita untuk bisa bergerak bersama-sama dan menjadi anak muda yang lebih produktif lagi untuk kedepannya. Siap semua? Amin. Siap, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oke, insya Allah kita akan bertemu di bulan Desember besok. Teman-teman yang nggak ikut kelas public speaking besok boleh ikut. Jadi jangan takut. Kemarin kita asyik ya. Kemarin Mas Bayu kasih hadiah loh. Jadi jangan takut untuk ngomong di depan umum. Semua bisa ngomong di depan umum. Insya Allah. Ya. Oke, kita bisa berjumpa lagi di Desember, dan Desember itu besok ada tahun baru ya, bener ya? Nah, tahun baru mau ada acara apa biasanya di sini, guys? Bakar-bakar. Nggak tahu. Biasanya apa? Mas, biasanya ngapain kalau tahun baru di sini? Hah? Kalau mau ke Dieng, ayo, engkau mampir ning omahku, Wonosobo. Ayo. Gas. Oke. Oke ya, bismillah ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini berkesan dan semoga teman-teman semua sehat ya. Yang masih UAS, semoga Allah mudahkan UASnya besok ya. Yang sedang dalam proses pencarian jodoh, semoga Allah mudahkan jodohnya. Ya, semoga dapat jodoh orang kaya, anak tunggal, bapak ibunya udah sepuh, warisannya banyak. Ya, itu jackpot ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke Mbak MC, monggo. Terima kasih kepada Allah Subhanahu yang telah mengajarkan kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Video. Acara yang terakhir adalah